Ini untuk apa? Rencananya? Untuk UTS. Ya. Oh, dosennya itu. Ya. Apa boleh kok nanti sana? Oh ya, coba saya jawabnya. Ya. Ya, silakan. Kami dari Kompas ini dan anak budaya itu telah berkumpul. Karena kami belum awal menggunakan Kemudian gubernur ya itu tergantung kelasnya. Ya, kita kelasnya ada kelas 10, 11, dan 12. Ya, kelas 10 itu lebih kepada dasar dari karena bapak ada di jurusan akuntansi ya lebih pada dasar pengenalan area akuntansi. Ibarat jurnal, ya, keuangan dari jurnal sampai selesai. Nah, itu kelas 11, antara dari besar aja ya. Kelas 11 itu baru dia terbagi lagi, ya, terbagi lagi ada praktikum akuntansi, ya, pengurusan jasa dan mereka secara manual, ya. Kemudian ada praktikum akuntansi menggunakan komputer akuntansi. Nah, ini menggunakan Adobe Accounting, ya. Dan juga menggunakan pajak juga, pajak ini berbasis Excel, itu pajaknya. Jadi itu untuk perusahaan jasa dan jasa. Ini kelas 11 cuma dia fokus ke perusahaan jasa dan jasa. Kelas akuntansi. Ya. Untuk kelas 12 akuntansi dia lebih fokus ke manufaktur. Jadi kepala lebih fokus ke perusahaan manufaktur. Jadi dia belajar praktikum akuntansi perusahaan manufaktur secara manual. Ya, secara manual ada praktikum akuntansi komputer juga. Adobe menggunakan tapi perusahaannya manufaktur. Ya, dan pajaknya juga lebih komersial. Itu yang saya lihat. Jadi dulu di jurusan akuntansi. Ya. berarti hukumnya itu TSC apa merdeka? Tidak benar. Ya, sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya. Mengapa hukum itu dibilang? Kenapa hukum itu kita nanti sebagai acuan yang nanti sebagai acuan untuk para karena bapak sudah belum akuntansinya. Ya. Jadi itu sebagai acuan nanti apa yang harus diajarkan oleh di luar akuntansi itu nanti. Ya. Jadi supaya tidak dia keluar jalur, ya. Untuk kelas dulu dia kan belum mengenal kajian itu dia belum mengenal akuntansi secara bagus lah, itu secara mendalam. Jadi kita berikan dulu basicnya, dasar-dasarnya yang tidak terlalu salah kasusnya. Mungkin mereka mengenal dulu, ya. Mengajar cara buat jurnal, buat besar, buat baca saldo, buat baca bukti, ya, buat modal, baca sampai harus A. Itu aja dulu. Yang basic ada dulu, ya. Terus selanjutnya baru di kelas 11 itu nanti ya, lebih spesifik lagi. Jadi dulu supaya dulu tahu yang mana gimana tahapan mengajar siswanya. Ya. Itu jurusan akuntansi. Ya. Jadi supaya tidak gimana tidak kuat lalu ada jadi arahkan tahapan-tahapan. Karena tidak ada tulis. Akan digunakan dan apakah akan digunakan? Undang-undangnya apa tidak terlalu paling undang-undangnya. Jadi itu ada istilahnya ada bukunya tapi bapak jadi bukan itu ya. Saya tadi gitu namanya. Dan jadi bapak pasti tidak akan menggunakan itu saya tadinya. Sebagai acuan di dalam mengajar, karena mereka baca kan bebas ada di mana materinya, tetapi kan kita harus tetap ada acuannya kemana. Jadi bapak ambil dasarnya dari tadi mas, kayak tapi sama ya. Jadi ada cuma perbedaannya ada
adalah spesifiknya adalah itu sama, intinya sama ya. Jadi kayak komputer akuntansi, praktikum akuntansi itu dijadikan satu dia namanya. Jadi dia tidak terpecah. Nah, dulu tahun 2000 PTSP itu kan terpecah nih. Jadi akuntansi itu ada komputer akuntansi, ada pajak, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pemerintahan, gitu kan. Dan di kurikulum mereka itu menjadi satu semua. Namanya praktikum akuntansi. Jadi itu misalnya dasar dan ada lanjutan. Tapi itu nanti penerapannya di kelas itu dia tetap masih terpecah. Jadi ada yang ada praktikum akuntansi manual, komputer akuntansi dan lain-lain. Tapi cuma nama mata pelajarannya itu dijadikan satu. Itu yang membedakan antara KTSP dan itu kayak Bapak lihat sudah ya. Jadi ada perbedaan misalnya dari KTSP sama kurikulum merdeka, apa perbedaan? Perbedaan pada mata pelajaran saja Bapak lihat, mata pelajaran saja ya, mata pelajaran, nama mata pelajarannya saja ya, nama mata pelajaran bisa di KTSP itu dia terpecah-pecah ya tadi. Ada komputer akuntansi, ada administrasi pajak, ada akuntansi keuangan, gitu ya. Nah, di kurikulum mereka dia dari satu, bisa dari satu kesatuan. Namanya mata pelajaran praktikum akuntansi untuk kelas 11 ya, praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagangan lanjutan. Ya, sedangkan di kelas 12 itu praktikum akuntansi perusahaan manufaktur lanjutan. Nah, kenapa ini dilanjutkan? Karena untuk jasa dan dagang dan manufaktur yang tingkat dasar itu sudah diajarkan di kelas 10. Nah, itu namanya mata pelajaran dasar-dasar keahlian. Itulah perbedaannya. Cuma namanya nama mata pelajaran, tapi isinya sama. Ini kan. Pak, apa saja yang telah Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan pemahaman sosial itu? Untuk meningkatkannya itu banyak cara ya, cara meningkatkan, sama kita harus memberikan penjelasan, pengajaran secara baik kepada siswa, ya, supaya sesuatu lebih mengerti di area yang kesulitan. Mungkin kita bacakan misalnya, ya, kita pertama. Kedua, setelah kita mengajar, tentunya kita memberikan latihan. Nah, latihan. Jadi setiap sub dari pelajaran itu kita berikan latihan pada siswa. Karena mereka lebih banyak praktek. Ya, lebih banyak praktek daripada kita berteori di depan mereka. Ya. Nah, makanya itu prosesnya. Karena ini tujuan kalau tujuan dia lebih banyak praktek daripada teori. Bagaimana Bapak Ibu menyusunkan PP untuk mempelajari aplikasi? Pelajaran aplikasi. Menyusunkan PP. Menyusunkan PP itu dia pertama akan mengacu dari kalau Bapak sendiri, Bapak memiliki kaitannya, ya, dari kompetensinya dulu. Bapak ambil dari sana, dari petaannya, lalu kemudian kita dipecah itu jadi beberapa supaya memenuhi pertemuannya, mungkin beberapa kali pertemuan, ya, dipecah lagi. Misalkan kayak membuat jurnal, gitu ya, membuat jurnal kita akan pecah bikin jurnal. Jadi bikin jurnalnya kita harus jelaskan dulu bagaimana proses awalnya. Awalnya ada di transaksi dulu ya, di transaksi kemudian selanjutnya baru diikutkan datanya ke dalam jurnalnya, gitu ya. Dan jurnal itu banyak ya, jurnal itu banyak. Jadi ada jurnal umum, ada jurnal penyesuaian, ada jurnal penutup, gitu ya, jurnal pembalik, gitu. Jadi kita lebih banyak praktek. Jadi juga pembuatan efek itu lebih kepada dipecah ya. Jadi ada satu pembahasan untuk dipecah mungkin untuk beberapa kali pertemuan. Jadi ini coba lihat ya. Terus
Model pembelajaran apa yang paling sering digunakan dalam mengajar? Modelnya di sini model pembelajarannya lebih kepada praktikum, ya. Jadi modelnya kepada di sini. Atau beberapa juga kerjanya, dan juga juga. Tapi bapak pendasan di ya. Jadi jika di sini bapak lihat untuk sistem model itu lebih banyak praktek saja. Tergantung nanti pembelajarannya gimana. Jika dia manual, ya sudah banyak di sana. Dapat itu kan manual. Ya, jika model belajarnya dia pakai komputer atau nanti, ya pasti pakai komputer. Ya. Oke, dan apa yang digunakan dalam belajar akuntansi bagaimana dilakukan evaluasi belajar siswa. Evaluasinya nanti kita lihat ya. Setelah misalkan bapak dari dulu ya di sini tentunya kita bapak memberikan materi ya, pelajaran itu tentunya kita harus memberikan latihan soal. Dari kamu kan sudah presentasi ya. Kita berikan latihan soal. Kan dari latihan soal itu jika mereka mengerjakan ya secara benar, tentunya evaluasi kita kasih nilai. Itu baru nilai latihannya. Ya. Sedangkan evaluasi tahap keduanya itu adalah ulangan harian. Ya, ulangan harian. Itu harian diikat lagi. Maka mengizinkan mereka jalan-jalan, ada kelompok gitu. Ya. Kemudian di tahap ujian itu tidak ada ujian sekolah. Untuk proses evaluasi. Dan ujian sekolah itu di sini ada dua, ujian tengah semester sama akhir semester. Itu tahap evaluasi. Berikutnya, media apa yang digunakan dalam pembelajaran aplikasi? Media apa yang digunakan dalam pembelajaran? Untuk medianya di sini kita akan lihat itu ya di depan ada akan tulis gitu ya. Jadi kita lebih ke manual ya. Jadi contoh pelajarannya apa gitu ya. Jadi kita pelajarannya itu bukan manual ya. Jadi ke papan tulisnya. Ya papan tulis mungkin jika pelajarannya ada sulit sedikit pakai proyektor ya. Ya jika pelajarannya ada sulit. Jika pelajarannya pakai komputer ya kita belajarnya di lab komputer. Pakai komputer akuntansi itu sama aplikasi pajak, ya. Itu belajarnya di lab komputer. Jadi itu medianya. Dibantu juga dengan proyektor. Ya, ini ada nih. Di lab ada lagi lab komputer. Ada komputer, ada proyektor, ada komputer, ada papan tulis juga. Standar ya. Itu aja. Terima Terima kasih Pak ya. Ya.